Ya, pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus tertukarnya balita di Rumah Sakit Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini baru diketahui saat sang ibu menyadari bahwa balitanya menggunakan gelang nama yang berbeda ketika dilahirkan. Satreskrim Polres Bogor bergerak melakukan penyelidikan usai menerima aduan adanya bayi yang tertukar di rumah sakit terhadap seorang ibu berinisial S. Langkah-langkah teknis dan taktis yang kemudian akan membuat terang peristiwa ini, apakah ada unsur pidana yang terjadi di dalam peristiwa atau kejadian ini. Untuk itu rekan-rekan media dan masyarakat tentunya kami sampaikan mohon bersabar. Diketahui sebelumnya seorang balita tertukar di sebuah rumah sakit Bogor, Jawa Barat. Hal ini baru diketahui oleh sang ibu setelah melakukan tes DNA sang anak. Sang ibu baru menyadari jika anaknya ini bukan darah dagingnya setelah mengetahui gelang pasien yang dipakai anaknya berbeda dengan nama sebenarnya. Pas udah gitu ditanya, ini bahwa gelang ini terus ketukar bayinya enggak? Kan gitu ya. Kalau gelangnya ketukar, bayinya juga ketukar enggak? Kata suster rumah sakit, dia ngelakan, enggak, cuma ketukar gelang, pada ketus-ketus katanya. Sampai dibilangin bayi nggak mau netek, sampai baju emang ketukar, saya ngasih kuning, pulangnya pink ya ke saya itu. Terus udah gitu minta lihat CCTV, nggak direspon, pada ditinggalin dari sama suster rumah sakit. Sementara itu pihak rumah sakit membenarkan, namun kejadian ini sudah berlangsung 1 tahun yang lalu. Peristiwanya ini yang terjadi sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu. Jadi rumah sakit itu sendiri sebenarnya juga baru mendapatkan informasi secara resmi yang tahu betul itu adalah di bulan Mei 2023. Jadi 11 bulan yang lalu, setelah terjadi 11 bulan. Jadi rumah sakit itu baru dapat informasi soal ini. Selama ini rumah sakit tidak pernah tahu juga informasi itu. Terus katanya pernah ada perawat yang datang ke rumahnya menukarkan nama, gelang nama gitu. Iya, kita juga dapat informasi itu dari Ibu S ya, dari Ibu S juga kita. Tapi benar dari sini kan, utusan dari sini? Ya, betul? Bukan utusan, itu perawat mungkin datang karena tidak pernah ada informasi ke rumah sakit. Berarti dia inisiatif sendiri dong dari rumah sakit sini? Kami menduganya seperti itu. Sang ibu sudah berusaha bernegosiasi dengan orang tua yang mengasuh anaknya selama ini agar bisa menukar lagi bayinya. Namun ibu dari anak kandungnya sendiri enggan menukar meski sudah ada hasil tes DNA. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama kuasa hukum keluarga bayi yang tertukar Muhammad dan kuasa hukum Rumah Sakit Sentosa Bogor Gregorius B. Jako. Kita akan menyapa keduanya dahulu. Selamat siang Pak Muhammad dan Pak Gregorius. Ya, selamat siang. Selamat siang, baik. Kita ke Pak Gregorius terlebih dahulu. Pak Gregorius, ini dengan adanya kejadian bayi tertukar, apakah memang ada kelalaian dari rumah sakit atau seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di sini berbicara sebagai juru bicara rumah sakit. Ya, jadi saya informasikan sebagai juru bicara rumah sakit, saya yang kemudian diminta untuk menyampaikan setiap informasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soal tertukar, hingga saat ini kita juga menduga itu tertukar, tapi bahwa tertukarnya sama siapa sampai saat ini belum ketahuan, karena salah satu pihak yang kita harapkan juga melakukan tes DNA atas peristiwa ini sampai saat ini belum menyatakan bersedia untuk dites. Walaupun rumah sakit sudah 2 kali mengirim surat dan meminta agar dapat dilakukan tes. Gitu. Pak Greg, kalau kami boleh tahu, Pak Greg, alasan keluarga bayi yang satu tidak ingin melakukan tes DNA apa, Pak Greg? Ya, jadi waktu memberikan informasi ya terkait dengan hasil tes DNA, itu rumah sakit yang menginformasikan hasil dari tes DNA. Ibu yang satu bersama bayi dan keluarganya menyatakan secara psikis, secara psikologis
mereka butuh ketenangan dan belum siap untuk menyatakan tes DNA. Saat itu menyampaikan langsung kepada kami dan juga kepada Ibu S, ya, dan menyampaikan juga kepada Ibu S karena saat itu bertemu, ya, Ibu S dengan keluarganya, dengan Ibu B dengan keluarganya bertemu di rumah sakit. Baik, sementara di narasi yang sudah beredar di masyarakat ini bahwa Ibu S sudah menemui ibu yang satunya lagi dan sempat bertemu dengan yang diduga adalah anak kandungnya. Nah, ini untuk pertemuan ini apakah memang sudah diketahui pihak rumah sakit atau memang secara mandiri si Ibu S ini mencari tahu sendiri untuk keluarga yang mengasuh anak kandungnya? Ya, jadi Ibu S juga menyampaikan kepada rumah sakit bahwa dia memang sudah mendatangi langsung rumah Ibu B. Itu juga disampaikan ke rumah sakit karena antara rumah sakit dan Ibu S itu sebenarnya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan sampai kemudian ditindaklanjuti dengan tes DNA. Tapi memang tes DNA kan tidak bisa dilakukan hanya salah satu pihak. Betul. Itu saja. Oke, kita sekarang beralih ke Pak Muhammad, kuasa hukum keluarga bayi atau Ibu S ya. Pak Muhammad, ini kasus sudah hampir 1 tahun lamanya. Ini sebenarnya sang ibu ini menyadari anaknya ini tertukar dan bukan anaknya itu kapan sebenarnya? Dan selama setahun itu sudah proses apa saja yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Pak Pram. Pertama, saya sebagai kuasa hukum dari Ibu S, tentu untuk tes DNA adalah upaya yang terakhir yang dilakukan oleh Ibu S. Adapun upaya-upaya yang di luar tes DNA yang sudah dilakukan oleh Ibu S tentu ada. Yang paling utama dan yang menanggung risiko itu adalah ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh Ibu S. Kejanggalan tersebut dimulai dari si anak tidak mau meminum ASI dari Ibu S. Yang kedua, adanya suster yang datang ke rumah Ibu S untuk konfirmasi terkait gelang. Dan ketika gelang tersebut ditemukan, memang gelang tersebut masih atau atas nama Ibu B. Artinya di sini kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Ibu S itu banyak. Sehingga secara formal diajukan kepada pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit itu baru merespon di bulan Mei. Artinya di bulan sekitar November itu upaya dari Bu S mendatangi rumah sakit itu sudah ada. Baik, sementara itu Pak Muhammad, untuk upaya hukum yang bisa dilakukan sebenarnya ke depannya akan seperti apa? Karena dari pihak rumah sakit juga kan sudah memanggil dari pihak Ibu B untuk mengadakan tes DNA tapi belum direspon seperti itu. Kalau upaya hukum sendiri ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan sih? Baik, untuk perkara ini terkait dengan bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor, kami selaku kuasa hukum sudah mengajukan aduan ke Polres Bogor. Dan Polres Bogor secara responsif sudah bagus, sudah menerima aduan kita, dan kita percayakan kepada Polres Bogor bekerja secara profesional. Kedepannya yang pasti para pihak akan dipanggil oleh kepolisian. Oke, Pak Mu, kalau sejauh ini Pak Mu, Ibu S dan Ibu B sempat bertemu nggak soal masalah ini? Untuk informasi itu, saya kira masih sifatnya kekeluargaan antara Bu S dengan Ibu B ya. Kami selaku kuasa hukum tidak mau ke wilayah terkait pertemuan itu, karena ini sudah masuk ke wilayah kepolisian, biarkan pihak kepolisian bekerja secara profesional. Saya yakin semua pihak akan dipanggil dalam perkara ini. Baik, Pak Mu, untuk proses hukum kan berarti masih berjalan. Ini banyak ibu-ibu ataupun penonton iNews yang penasaran untuk kondisi anak yang sekarang dirawat oleh Ibu S ini seperti apa? Baik, perlu kami sampaikan bahwa baik anak yang ada di Ibu S maupun ada di Ibu B, kedua-duanya keadaan sehat. Info yang ada dari Bu S artinya dua-duanya sehat. Kemudian secara langsung saya melihat apa yang ada di Ibu Siti juga sehat. Tentu tekanan psikologis bagi Ibu Siti sendiri ada ketika sudah dibacakan hasil tes DNA. Namun saya melihat Ibu Siti tidak sama sekali mengurangi rasa perhatian, kasih sayang terhadap anak yang ada di Ibu S. Artinya Ibu S masih sangat sayang kepada anak yang sekarang ada di Ibu S. Walaupun secara tes DNA anak tersebut ada dari hasil tes DNA bukan anak dari Ibu Siti.
Oke, kita ke Pak Greg. Pak Greg, ini bentuk tanggung jawab dari pihak rumah sakit seperti apa Pak Greg? Apakah nanti ada deadline untuk Ibu si B untuk segera melakukan tes DNA atau seperti apa Pak Greg? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibu S, ya ini kan kasus sudah masuk ke ranah kepolisian, Jadi karena kasus sudah masuk ke ranah kepolisian, biarkan kemudian polisi bekerja secara profesional, termasuk rumah sakit pastinya kalau dipanggil untuk bisa memberikan keterangan, rumah sakit pasti memberikan keterangan. Tapi kami mau informasikan bahwa terkait dengan posisi Ibu B, sampai dengan beberapa hari yang lalu rumah sakit masih mengirimkan surat minta untuk kesediaan melakukan tes DNA. Karena memang bagi rumah sakit kepentingannya adalah memberikan kepastian tentu secara hukum terhadap kedua anak ini, karena sampai saat ini baru Ibu Siti yang kemudian memperoleh informasi bahwa hasil tes DNA-nya tidak identik, sehingga memang perlu dilakukan tes terhadap bayi yang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak kuasa hukum pihak Rumah Sakit Bogor, ada Bapak Gregorius B. Jako, dan juga kuasa hukum Ibu S, ada Bapak Muhammad. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami juga masih menanti update terbaru. Semoga ini berjalan dengan clear semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang.